negara tidak boleh melakukan kejahatan dalam konteks menangkap, menyiksa, membunuh warga negaranya oleh negara. Kita sudah bicara mengenai banyak hal ya. Nah, saya ingin menyinggung soal HAM dan negara. Ya, HAM dan negara. Apa pandangan Bung mengenai kebijakan pemerintahan terhadap kasus-kasus yang tidak pernah selesai? Karena begini, karena saya melihat kok banyak sekali kasus itu yang nggak selesai. Novel Baswedan, Munir, kalau dulu Marsinah ya. Apa problem utamanya? Nah, nanti saya juga pengen Bung menilai pemerintahan Jokowi terkait dengan kebebasan berpendapat, penyelesaian masalah-masalah HAM, masa kini dan masa lalu. Silakan. Ya, jadi kalau kita mau menilai persoalan HAM di Indonesia, itu kalau kita bicara tentang kebijakan HAM itu bukan kebijakan Indonesia saja, tapi itu kebijakan mainstream dunia internasional. Karena HAM, demokrasi, perdamaian, keadilan itu adalah soal-soal universal. Karena itu ukuran maju atau tidaknya sebuah negara itu juga seberapa jauh negara itu respect terhadap hak asasi manusia atau menghargai terhadap HAM, bagaimana melindungi hak asasinya, protect, dan juga bagaimana memenuhi kebutuhan hak asasinya. Fulfill ya, to protect, to fulfill, to respect on human right. Jadi ini adalah tugas utama dan itu dipertegas di dalam preambul Covenant ICCPR maupun juga semua produk-produk hak asasi manusia yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan itu juga diwajibkan. ICCPR itu International Covenant on Civil and Political Right. Jadi dan itu semua negara itu adalah pelaksana human right. HAM di bidang pendidikan, HAM di bidang ketenagakerjaan, ada kementeriannya dan lain sebagainya. Oleh karena itu seorang pemimpin atau kepala negara itu wajib melaksanakan pembangunan berbasis hak asasi manusia, right based development, right based policy. Jadi di dalam suasana seperti itu, apakah Indonesia itu adalah prominent di dalam, unggul di dalam hak asasi manusia atau tidak? Itu dilihat dari dua aspek. Yang pertama adalah persoalan seberapa jauh negara itu memastikan terlindungnya hak asasi manusia warga negara. Terlindungnya hak asasi manusia itu di dalam konteks yang lebih luas. Secara spesifik adalah negara tidak boleh melakukan kejahatan dalam konteks menangkap, menyiksa, membunuh warga negaranya oleh negara. Dari state ke rakyatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, negara juga tidak boleh membiarkan warga negara berada dalam ketakutan atau disharmoni secara horizontal. Jadi tadi vertikal. Sekarang horizontal. Tadi hubungan the state and the society ya. Sekarang hubungan horizontal. Baru yang ketiga adalah negara harus memastikan bahwa seluruh hak asasi manusia, tindakan dan kegiatan HAM itu berlangsung secara seluas-luasnya, sebebas-bebasnya, termasuk menjalankan kebebasan beragama, mengekspresikan pemikirannya, membangun sebuah organisasinya, atau melakukan berbagai tindakan
yang berbasis kepada human right atau kebutuhan-kebutuhan hak asasi manusia. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah negara harus memastikan terpenuhinya seluruh kebutuhan warga, sandan, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, peningkatan kapasitas sosial ekonomi. Oleh karena itu dalam konteks itu, siapa yang menjadi pemegang tanggung jawab? State obligation, negara yang bertanggung jawab. Rakyat tidak memiliki HAM. Mereka memiliki right, tidak memiliki tanggung jawab. Tapi mereka memiliki pelanggaran HAM itu bisa dilakukan oleh state actors, oleh aktor negara, tapi non-state actors juga bisa. Non-state actors sekarang sedang mengalami pergeseran non-state actors. Itu setelah tahun 1996, Ken Saro-Wiwa itu seorang penyair Nigeria yang ditembak oleh junta militer di Nigeria karena dia kritik Shell, perusahaan Shell di Delta Nigeria. Ketika dia tertembak, itu seluruh dunia gempar. Maka Inggris dan Amerika melakukan pertemuan dan membuat satu agreement dan diwajibkan seluruh perusahaan di luar negeri itu harus right base. Dan PBB juga mengeluarkan satu peraturan human right and business. Maka kategoris non-state actors itu. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah sipil, tindakan kejahatan yang dilakukan intersipil, interpersonal. Itu masuk kategori pidana. Tidak masuk. Tetapi meskipun demikian, negara harus hadir untuk memastikan supaya tidak terjadi friksi antar interpersonal itu. Jadi tadi antara state dan society, horizontal society dan society, kemudian kejahatan juga dilakukan oleh negara, ada non-state actors, korporasi dan lain, juga interpersonal. Interpersonal itu bukan tanggung jawab negara, tapi negara harus hadir memastikan supaya tidak boleh terjadi pelanggaran pidana atau kejahatan kemanusiaan. Bung, begitu. Kalau kita bicara mengenai HAM ini ya, itu seperti memutar kaset rusak. Jadi dari tahun ke tahun itu saja, dan dari pemerintahan ke pemerintahan sepertinya tidak pernah selesai. Atau memang Bung bisa melihat contoh success story mengenai penegakan HAM itu? Kalau contoh success story di Indonesia belum ada ya, karena belum ada. Karena right based. Saya sambil minum Bung ya. Iya, mungkin kalau Bro jadi presiden mungkin agak ceritanya lain. Mau diaminkan atau insya Allah? Insya Allah dan diaminkan. Kalau penyelesaian success story negara lain itu mungkin terlalu jauh, tapi di negara kita itu sendiri belum. Kita harus pahami bahwa kasus-kasus pelanggaran HAM, baik peristiwa 65, Talang Sari, Tanjung Priok, sampai dengan masalah Paniai, masalah Aceh, masalah Abe Pura, Wamena, dan semua kasus termasuk novel Baswedan dan itu semua itu adalah noda hitam bangsa Indonesia yang harus dituntaskan dan harus diselesaikan. Menjadi persoalan adalah kalau kita bicara tentang peristiwa 65, tentu kelompok-kelompok pressure group yang bisa mempengaruhi kebijakan negara itu masih ada sekarang, eksis. Misalnya usianya pasti sudah tua sekali ya. Kalau 65 bukan aktornya sudah meninggal, tapi institusinya masih eksis. Seperti misalnya angkatan militer masih ada. Misalnya NU, Nahdlatul Ulama masih ada. Misalnya orang Katolik yang di NTT masih ada. Sehingga ketika kalau bicara tentang peristiwa 65 itu kekuatan orang yang pernah diduga. NTT Katolik yang tadi saya bilang itu bukan Katoliknya ya, tapi orang NTT. Kebetulan mayoritasnya beragama Katolik. Yang melakukan kejahatan terhadap orang-orang yang diduga orang PKI gitu, atau militer kemudian menggunakan NU. Jadi ketika NU masih ada, ketika militer itu masih ada, ketika aktor-aktor yang dulu diduga itu masih ada, itu tetap tarik menariknya tetap ada. Dan itu akan sulit. Itu meskipun nanti proses penyelesaiannya itu adalah apakah akan selesai rekonsiliasi
dan perdamaian atau tidak, tapi ini agak rumit masalah ini. Tapi kita kembali tarik kepada masalah aktor pelaku, maka pelakunya juga semua meninggal. Jadi siapa yang mau diadili? Itu kalau kita ulas satu kasus per Dan kasus. institusi nggak bisa diadili ya? Institusi tidak bisa. Iya. Misalnya institusi militer, institusi NU, dan institusi tidak mereka bisa. juga harus paham bahwa yang kita tunjuk adalah orang dalam institusi ya. Ya, menurut saya peristiwa bukan organisasi. betul. Peristiwa 65 itu sudah tidak mungkin bisa melalui proses peradilan ya, tetapi harus dilakukan melalui rekonsiliasi dan perdamaian yang lebih bermartabat. Yang Anda maksud peristiwa 65 itu peristiwa yang mana? Peristiwa Ada dua. pemberontakan PKI Ada dua. atau PKI-nya yang Memang ini yang rumit. Karena peristiwa 65 sebelum tanggal 30, sebelum tanggal 1 Oktober, itu kan ada 6 jenderal dan 1 pamen. Ya. Diduga dibunuh oleh orang-orang yang berafiliasi dengan komunis. Setelah itu mulai 1 Oktober 1965 dipimpin oleh Sarwo Edi, dia operasi di Jawa Tengah sampai diduga pembunuhan Gubernur Suteja di Bali. Jadi memang peristiwa 65 ini menurut saya harus membutuhkan kecerdasan berpikir untuk bisa mencari penyelesaian secara bermartabat. Tapi tidak untuk didorong oleh rasa kebencian. Itu satu. Kemudian peristiwa yang berikutnya bro, itu adalah persoalan katakanlah tahun 80. Talang-Sari, Tanjung Priok. Talang-Sari itu Lampung. Lampung. Ya? Kemudian Tanjung Priok, peristiwa 98. Ya. Kemudian Semanggi 2, Trisakti. Paniai. Itu apa ya? Paniai itu pembakaran bukan, pembunuhan terhadap 4 siswa tahun 2014. Sampai New York Times, Washington, majalah Time aja tulis sendirian. Satu. Jadi setelah tahun 80-an ke atas itu aktor-aktor yang diduga ikut berperang di dalam kejahatan kemanusiaan itu masih hidup. Dan ada yang ada di dalam pemerintahan, ada yang menjadi pimpinan partai. Karena itu bagaimana menyelesaikan persoalan HAM yang menjadi noda hitam bangsa itu memang tidak bisa cuma dengan satu cara. Negara harus uji coba dengan pendekatan judisial hukum, tapi juga pendekatan non hukum, pendekatan politik, mungkin juga dengan pendekatan yang lain. Salah satu kelemahan bangsa ini adalah biasanya itu tidak mau belajar dari kesuksesan negara-negara lain. Nah, kesuksesan negara lain itu bisa menjadi salah satu landasan untuk bisa menyelesaikan persoalan. Kemudian masuk kepada tahun 2014, kita bicara tentang pemerintahan sekarang. Kita dulu itu ekspektasi harapan kita terhadap pemerintah sekarang itu tinggi, bahwa akan bisa menyelesaikan persoalan, apalagi Pak Jokowi yang berasal dari masyarakat sipil, komunitas sipil society, tidak punya beban, tidak punya problem. Tapi waktu 2016 Presiden Jokowi mengangkat Wiranto menjadi Menko Polhukam, itu asa atau ketajaman untuk ingin menyelesaikan persoalan, komitmen untuk ingin menyelesaikan persoalan HAM menjadi tersumbat, tidak bisa diselesaikan karena Wiranto adalah salah satu yang diduga sebagai aktor atau pelaku kejahatan pelanggaran HAM berat, terutama di Timur-Timur ya. Jadi memang di Timur-Timur kan dia masuk dalam salah satu black note ya. Salah satunya. Oleh karena itu ketika institusi organisasinya maupun juga aktor-aktor yang diduga memiliki relasi langsung dengan tindakan kejahatan kemanusiaan itu ada di dalam politik, maka penyelesaian pelanggaran HAM itu tidak akan bisa selesaikan dan rumit, complicated. Kecuali kalau ada undang-undang baru atau mungkin amandemen Undang-Undang Dasar 45 atau dengan cara apa, mungkin Bung yang tahu. Baru mereka yang memiliki catatan negatif tentang kejahatan HAM tidak boleh masuk dalam politik. Mungkin itu akan bisa lebih
lebih menolong bisa, ya lebih tertolong dan bisa selesaikan secara baik dan benar. Tapi Bung ya, kalau kita lihat, kalau kita ngomong tentang penyelesaian pelanggaran HAM itu ya seperti lip service saja. Artinya tidak benar-benar ada komitmen bagi negara, bagi pemerintah siapapun dia sejak era reformasi terutama kita lihat itu untuk menyelesaikan pelanggaran HAM. Ya saya kasih contoh beginilah, paling gampang itu 27 Juli. Kan kita tahu 27 Juli itu serangan kepada kantor PDIP. Nah sekarang berapa kali PDIP berkuasa memimpin, tapi tidak juga selesai masalah itu. Bahkan sepertinya tidak ada indikasi untuk menyelesaikan juga. Iya, PDIP memimpin, PDIP pula yang menjadikan Pak Sutioso jadi gubernur. PDIP pula yang menjadikan Pak Sutioso jadi kepala BIN. Jadi memang bagaimana ya cari ininya ya, jalan keluarnya. Jadi saya kira gini, politik di Indonesia ini kan waktu penyerangan peristiwa 27 Juli itu adalah Pangdam Jaya. Pangdam Jaya. Dia soal pelaku atau tidak itu tidak ada urusan, tetapi dia adalah tanggung jawab, penanggung jawab. Paling tidak sebagai Pangdam wilayah Jaya. Keamanan waktu itu. Ya, jadi memang harus cari jalan keluar yang tepat seperti apa. Karena dulu saya kira ABRI gabung TNI sama Polri, jadi keamanannya gabung ya. Kalau sekarang kan pisah sudah. Jadi memang begini, kalau tidak ada partai yang mau ingin mendrive, memberi apa di dalam statuta partainya itu, kalau mau ingin menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM masa lalu, itu ada, itu bisa. Tapi tidak ada partai yang mau ingin, tidak ada dalam visi misi maupun juga strategi partai atau program partai itu tidak ada yang merumuskan penyelesaian pelanggaran. Saya membayangkan ya, siapapun presidennya akan malas menyelesaikan persoalan masa lalu ini. Kan dia pikir apa untungnya bagi dia kan? Ya. Karena itu barangkali ya kita tidak akan pernah mencapai formula untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Saya kalau gini, sampai kita itu berpikir, jangan-jangan orang yang justru diduga pelaku itu kalau jadi presiden, jangan-jangan dia yang bisa menyelesaikan masalah. Misalnya siapa? Kita tidak tahu. Jadi memang agak sulit, agak sulit karena semua yang ini kan semua baik ini. Dulu B.J. Habibie orang baik. Nah, karena menurut saya ya tadi saya katakan lip service saja. Mau ganti presiden, saya kira belum ada saya lihat presiden yang punya komitmen untuk menyelesaikan pelanggaran HAM. Iya itu yang saya kembali ulang lagi bahwa kalau komitmen itu kan jangankan soal HAM, aspek lain saja dilanggar dan bahkan tidak pernah diingat. Gitu. Berbagai janji-janji itu, janji-janji di Indonesia itu kan gini, antara visi misi partai di Indonesia tidak punya, bukan partai ideologis ya. Kemudian juga janji, karena itu antara partai politik dan calon presiden itu biasanya lebih banyak menyampaikan, ucapkan apa yang dipikirkan oleh calon presidennya. Tapi tidak mengucapkan apa yang mau dilakukan oleh partai politiknya. Itu selalu jadi problem. Oleh karena itu kalau kita berpedoman pada janji-janji, menurut saya termasuk soal janji hak asasi, menyelesaikan hak asasi manusia, itu selalu jadi lip service, dan itu saya setuju. Karena partai-partai politik saja tidak pernah punya program untuk mau ingin mendorong satu itu pemajuan hak asasi manusia dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia secara keseluruhan. Lalu terakhir breakthrough-nya apa? Terobosannya. Mungkin Bung bisa kasih konsep terobosannya. Karena gini, saya kok mau melihat Presiden Jokowi, Presiden SBY, Presiden Megawati dan seterusnya. Saya tidak melihat mereka punya komitmen yang kuat, kecuali tadi hanya membuat itu mungkin dalam visi dan misi, tapi not implemented, tidak dilaksanakan. Jadi terobosan apa yang menurut Bung perlu dilakukan agar ini bisa berjalan? Kalau menurut saya gini, kalau terobosan yang menurut saya paling baik ya. Tapi topinya memang nggak dipakai itu ya? Ya boleh aja saya pakai. Boleh. Menurut saya terobosan yang paling bagus di Indonesia itu adalah salah satu tidak bisa menemukan terobosan dulu. Jadi saya jelaskan.
tidak bisa menemukan terobosan karena setiap orang itu mindsetnya itu adalah bagaimana menyelesaikan persoalan HAM. Orang tidak pernah bicara bagaimana proses menuju penyelesaian pelanggaran HAM. Karena itu sangat penting. Artinya jangan berpikir result tujuan saja, tapi prosesnya gimana? Bagaimana menuju settlement itu ya? Salah satu proses misalnya, kita kan selalu bicara tentang kasus mulai dari peristiwa 65 sampai dengan sekarang. Dan penyelesaiannya itu simultan dan sama, homogen. Padahal semua kasus itu punya tipologi yang berbeda-beda. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita pilih-pilih kasus per kasus, itu akan kita ketemu mana yang kemungkinan tingkat probabilitasnya tinggi untuk bisa diselesaikan dengan mudah, mana yang bisa didorong di pengadilan, mana yang perlu pembuktian baru rekonsiliasi, mana yang langsung rekonsiliasi. Sebenarnya gampang. Tidak ada yang sulit. Kalau seorang presiden kalau tidak mengerti, dibantu oleh Menko Polhukam yang bagus, berkualitas, dan juga para staf ahli yang cukup berkualitas. Tapi kalau orang-orang yang prominent, unggul di bidang profesional di bidang hukum dan hak asasi manusia di Indonesia, banyak yang siap. Antara lain Rafli Harun, Profesor Jimli, Rafli Harun, Profesor Jimli Asidiki, ada Makarim Bibisono, ada banyak ahli-ahli di Indonesia yang kompeten, bisa membantu merumuskan. Tetapi willingness, hasrat untuk ingin proses memulai menyelesaikan pelanggaran HAM, itu yang persoalan. Ya, kenapa? Karena kita berkutat pada resultnya. Itu yang saya pertanyakan tadi, kenapa orang kok merasa nggak penting menyelesaikannya? Kenapa? Ya, karena memang salah satu yang paling penting adalah hak asasi manusia tidak membahana, belum menjadi penting bagi Indonesia. Dan itu barangkali karena dianggap masalah. Ya, dan itu didegradasi oleh pemerintah yang tidak pernah bangun negara berbasis pada human rights. Penegak hukum yang tidak selalu mau ingin berorientasi pada melakukan kebijakan-kebijakan atau tindakan hukum berbasis pada human rights. Jadi ketika pemimpin itu tidak melaksanakan kebijakan berbasis pada hak asasi manusia, maka rakyat itu menganggap HAM itu tidak penting. Tapi ketika rakyat itu terjepit, tersudut, baru berteriak HAM. HAM mana, HAM mana, HAM mana. Ini melanggar HAM. Ya berarti masyarakat itu sebenarnya secara itu mengerti bahwa HAM itu adalah salah satu jalan keluar untuk bisa membantu mencari keadilan bagi mereka. Ya, salah satunya adalah mengenai korban penembakan 6 ini ya. Iya. Itu orang bicara tentang HAM. Ya. Tapi ya pemerintah kan hampir tidak pernah right base. Itu problemnya. Jadi nanti tunggu di Indonesia itu terjadi semacam corona, baru kita nanti akan bangun masyarakat komunitas baru, komunitas human rights. Ada protokol sendiri, ada tata hidup sendiri, ada new normal sendiri, ya semacam itu baru bisa. Tapi kalau normal seperti begini ya HAM itu hanya untuk bagaimana terminal terakhir peraduan orang kecil, tapi para pengambil kebijakan, mereka tidak pernah menganggap HAM itu menjadi penting. Karena apa? Tidak pernah aktor pelaku pelanggar HAM pernah dihukum, jadi tidak ada efek jerahnya. Ya, di Indonesia itu pengadilan HAM ad hoc sejauh ini hanya menghukum satu orang di tingkat pertama kan, Aurelio Suarez. Ya. Tapi di tingkat Mahkamah Agung bebas juga. Sementara yang TNI itu tidak ada satupun yang dinyatakan bersalah. Ya peradilan di Indonesia kan tidak kredibel. Itu problemnya.